Mata saya itu kok dipaksa, ini jelas di depan saya, itu jarak 3 meter. Nenek-nenek itu ada di depan saya. Lu kan duluan. Lu ada di belakang gua. Iya. Kayak keturunan Tionghoa. Ada 2 orang. Dia nunjuk-nunjuk ini. Kamu turun, kurang ajar. Ini ada yang nggak beres. Nanti kamu bakalan tahu apa permasalahannya ketika sampai Simpang Malebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah mensupport Besok Pagi. Sampai saat ini, tanpa support kalian, kita bukan apa-apa nih. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber pendaki lawas, senior gue yang gue hormati banget, yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistisnya. Ini sangat kompleks banget, mungkin Bangnya nanti pengen lu bawain ya. Pokoknya epic banget. Nah, ceritanya Bang Ray juga pernah diangkat salah satu podcast horor channel YouTube yang mungkin udah nggak asing bagi kalian semua. Di sini gue langsung mendatangkan narasumbernya langsung untuk menceritakan pengalamannya saat di Gunung Gede, Bang ya? Gunung Gede. Gunung Gede. Nah, Bang Ray, kalau boleh tahu, di pendakian Gunung Gede lu pada saat itu mengalami kejadian apa aja nih? Singkatnya aja, Bang, sebelum masuk ke cerita. Singkatnya sih teror ya. Teror ya, Bang ya? Mulai dari pendakian sampai turun pendakian, itu teror habis-habisan. Tahun 96 ya, Bang ya? Tahun 96. Jalur pendakian nggak seenak sekarang nih, jalur dulu itu. Ya, masih sedikit lah. Masih sedikit lah ya, Bang ya. Sedikit. Gue mengingatkan kembali bagi kalian semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Besok Pagi. Dan Bang Ray ini juga mempunyai bisnis outdoor nih. Buat lo yang mau melengkapi perlengkapan pendakian lo, bisa langsung ditengok Instagramnya. Nama Instagramnya apa, Bang? Bray_walk. Bray_walk, dan Facebooknya Ray. Ray. Nanti bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, oke nih, Bang, tanpa berlama waktu ya, Bang ya. Yap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata pendakian gue yang pertama nih tahun 96. Itu ketika mau SMA. Satu, kita naik cuma berempat dari Jakarta. Kalau dulu itu kita naik Simaksi langsung, nggak ada daftar online. Karena ya kita belum ada pengalaman apa-apa tahun 96 itu. Peralatan seadanya, modal nekat. Nah, kita nerabas tuh. Jam habis isya lah kita naik tuh berempat. Ternyata pas di pos Simaksi kita ketemu sama rombongan anak Bandung, sama rombongan anak Bekasi. Total semua ada 19 orang kita naik malam itu. Nah, sebelum kita naik ini kita udah di briefing nih. Ada petugas di loket situ, ada masyarakat setempat, cuma kita nggak bisa nyebutin nama ini. Takut, kita soalnya belum izin sama dia. Iya. Cuman dibilangin, kamu malam ini naik nggak apa-apa. Cuma nanti kalau sampai shelter Telaga Warna, kamu wajib berhenti. Kita nggak nanya kenapa suruh berhenti. Karena dipesenin berhenti aja dulu, sekedar istirahat sebentar atau ngambil air lah. Kita nggak tahu ini ada apa. Kita ikutin hukum adat orang situ. Yeah. Nah, ketika sudah masuk 30 menit lah kita naik tuh, masih power masih expert, masih muda gitu ya. Masih fresh ya, Bang? Masih fresh banget tuh. Keadaan malam. Kita berhenti tuh. Kita ingat di situ ada pos kecil, ada plang, dan di situ ada sungai kecil. Nah, sebelah itu Telaga Warna tuh. Nah, dari 19 orang ini, rombongan kita di Jakarta sama Bandung itu ngumpul di situ. Nah, rombongan dari Bekasi ini ada di belakang kita, gitu. Ternyata begitu pas dia nyampe shelter Telaga Warna, dia bablas. Nah, padahal di briefing kita harus berhenti. Nah, kita nggak mau ngambil pusing kan ya. Oke lah, dia bablas tuh. Kita diemin. Kita lanjut sekitar 15-20 menit. Kita lanjutin tuh jalan. Waktu itu masuk ke Rawa Pancayangan ya.
Iya. Sekarang itu udah ada jembatan. Udah ada jembatannya. Nah, zaman kita itu nggak ada. Rawa bang ya. Masih rawa, banyak pohon tuh. Nah. Kita kalau lewat situ tuh aliran sungai tuh kita loncat-loncat di batu-batu tuh. Kita bablas tuh, nerabas terus sampai kita ketemu di pertigaan air terjun Ciberem sama ke air panas. Iya. Di situ ada shelter, kita berhenti tuh. Sama rombongan dari Bandung. Kita istirahatnya sebentar di situ. Ya, ngobrol sendagurau lah 5 sampai 10 menit. Tahu-tahu rombongan Bekasi nyusul dari belakang. Nah, di sini nih ada keganjilan sebenarnya. Kan dari Telaga Warna dia nyusul kita. Apa? Bablas ya. Kita belakangan. Jedanya itu lama lah. Sekitar 15 menitan. Kok dia di belakang kita? Harusnya dia di depan kita kan? Harusnya kan? Loh kok dia? Tapi ini mereka tuh lari kencang nemuin kita. Itu tergopo-gopo. Dia duduk di tengah kita nih. Itu kalau nggak salah nama rombongan Bekasi kepalanya namanya Mas Wudi. Ya, Mas Wudi. Nah, rombongan dari Bandung ini Kang Dodi sama Kang Alpin. Nah, kita pegang dia nih, Kang Wudi. Lu kenapa? Gitu. Oh, ngos-ngosan. Lu kan dalam hati kita, lu kan duluan. Kok lu ada di belakang gua? Iya. Ini aneh gitu kan. Baru kita belum sempat interogasi dia, itu dari jalur belakang ada sosok nenek-nenek. Oh, rambutnya panjang lah. Kita tahu itu nenek-nenek itu lagi terang bulan. Masalah dia napak atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti dia megang tongkat. Mata itu natap kita semua. Nah, saya ini dari Jakarta berempat. Iya. Ada Bamba, Polan, Aming. Nah, teman saya ini salah satu si Polan, itu nepok pundak saya. Ayo lanjutin. Saya belum sempat nih nanya sama orang Bekasi nih, rombongan. Ayo naik. Ini ada yang nggak beres. Begitupun juga Kang Dodi, Kang Alpin bawa rombongannya. Kita terus kemana? Udah lanjut mau menuju air panas tuh. Jalan, kita lanjutin. Sebelum nyampe air panas itu kita ketemu shelter yang payungnya itu jatuh tuh. Iya. Rubuh. Ada tuh di situ tuh. Kita berhenti. Nah, disusul tuh sama rombongan Bekasi. Nah, kita bilang, ayo lanjut. Saya bilang gitu. Ternyata rombongan Bekasi ini ada nggak terima tuh. Sompral lah mulutnya. Karena kita pemula, nggak mau terjadi clash di situ ya. Walaupun kita baru kenal, kok bahasanya, kok bisa dibilang kasar ya. Kalau bahasa sekarang barbar lah bang. Lebih dari barbar kayak. Waduh. Lebih dari barbar. Di situ kita semua nyaksiin. Tanpa ditunjuk itu, mereka kok pada ngikutin saya gitu. Gue mau naik dulu nih. Langsung. Itu semua bangun. Akhirnya kita nyampe di air panas tuh sebelum nyebrang tuh ya. Dulu masih ada menaranya tuh. Tahun 96. Ada menara sebelum nyebrang tuh. Lewatin air panas tuh. Ada tali slingback. Nah di seberangnya itu ada shelter lagi di air panas. Kita nyampe situ tuh. Berkumpul. Disusul lagi nih sama rombongan Bekasi nih. Kita nanya, mana rombongan Bekasi? Itu di belakang tuh bang. Oke. Yaudah yuk nyebrang. Satu-satu nih kita nyebrang. Dengan peralatan seadanya. Ya resikonya megang air panas. Kalau enggak, kita jatuh ke bawah. Kita terabas terus sampai nyebrang. Semuanya kecuali rombongan Bekasi tuh kita perhatiin. Kok kayak orang main dulu-duluan gitu. Kayak orang ketakutan. Gitu kita di seberang itu ada pos lagi tuh. Nenek itu ada lagi di rombongan Bekasi. Loh, kok ada ini ya? Itu semua yang lihat. Kok begini ya? Nah, akhirnya kita beberapa teman tuh nyamperin rombongan Bekasi, kita bantu, ayo nyebrang. Lu lama banget lu mau bareng nggak? Nah, ketika kita udah evakuasi sampai seberang, malah dia ninggal kita lagi nih. Ngebalap lagi tuh bang. Ngebalap lagi kok orang. Ini orang kenapa? Rombongan Bekasi tuh maunya apa gitu? Nah itu ketemu lagi ada
jalan bercabang ya, ada pohon rubuh. Di sana ada air terjun kecil tuh. Iya. Mau ke arah kandang badak, kandang batu tuh ya, jalur tuh sempit tuh. Nah, di jalan tuh nyusul kita. Kan dulu kan adalah senter orang dulu. Nggak kayak senter sekarang lah, sama lampu badai tuh kita buat penerangan tuh. Itu kok nggak salah 4 jam perjalanan kita baru nyampe situ. Ketika masuk jalur sempit itu menuju kandang badak, kandang batu ya, rombongan Bekasi itu dikuntit lagi sama nenek-nenek. Tapi bedanya kalau tadi nenek-nenek itu di belakang, nah sekarang kan di depan kita, gitu. Nah karena saya paling depan, saya berhenti nih. Nah dipegang sama teman saya. Ntar dulu, diikutin sama rombongan dari Bandung. Bang, kok begini bang? Shh. Jangan, kita terusin, kita nggak bisa turun. Soalnya walau bagaimanapun, ya karena jiwa pendaki ya, kita tahu takut itu rombongan Bekasi ini ada apa-apa gitu kan. Iya. Akhirnya kita ikutin. Mau nggak mau, kita harus terusin. Kita ikutin. Dia cepat juga tuh. Mungkin antara takut atau bagaimana gitu ya. Nah, nyampe di Tanjakan Setan. Tahu kan Tanjakan Setan? Itu ada 2 jalur tuh. Yang satu menaik, yang satu muter nih. Itu kita terpisah lagi sama rombongan Bekasi. Nah, akhirnya kita duluan tuh ngelewatin Tanjakan Setan. Kita udah ngelewatin Tanjakan Setan. Ya pohon tuh mulai rindang ya. Tanjakan Setan udah mulai rindang-rindang. Nah, teman saya kesurupan. Yang namanya Aming ini, dia teriak-teriak, ini kenapa? Sebenarnya sih mulai ngaconya dari air panas dia. Saya udah ngerasain ini kenapa. Cuma puncaknya di situ tuh. Setelah Tanjakan Setan, ini ngomong ngaco. Dia nunjuk-nunjuk ini. Kamu turun, kurang ajar. Ini bukan dia. Dia ngomong bahasa Sunda. Apa itu? Ini rumah orang. Ngomong gitu. Basic teman saya ini orang Betawi. Kok bisa ngomong Sunda? Aneh ya bang ya? Udah pasti nih bukan dia gitu kan. Akhirnya ya kita bersatu pegangin dia nih, baca-bacain. Ditampar-tampar. Lu kenapa gitu. Selang sekitar 10-15 menit sadar nih dia. Nah, kita harus lanjut. Walau bagaimanapun kita harus nyampe atas. Oke, kita lanjut nih. Di saat itu kita nggak mikirin pendaki yang dari Bekasi tuh. Iya. Kita cuma sama rombongan dari Bandung aja naik. Nah itu ketemu di pertigaan antara ke Kawah, ke Puncak Gede, sama Pangrango tuh. Nah di situ ada jalur tertutup tuh. Kita berhenti, break di situ tuh. Jadi kan posisi kita kan jadi ngeliat ke bawah ya. Nah, ini kan tanjakan kita duduk istirahat sambil nunggu yang lain pada sampai. Tiba-tiba tuh ada cahaya tuh dari bawah tuh, cuk. Kayak ada orang deh, nggak taunya itu rombongan Bekasi. Nah di situ aneh lagi tuh, kok dia di belakang kita ya? Bukan tadi dia balap kita? Itu udah 2 keganjilan ya. Pertama dari Telaga Warna, dia balap kita. Tahu-tahu di pertigaan Ciberem, dia ada di belakang kita. Nah kedua dari Air Panas, dia balap kita. Kok sampai di pertigaan antara Pangrango Gede sama Kawah, dia ada di belakang kita lagi. Ini aneh. Kita tuh cuma kita skip ya, nggak mau mikir yang macem-macem gitu. Akhirnya benar itu rombongan Bekasi tuh datang, nyamperin. Tadi tuh si rombongan ini Mas Budi ini sompral. Ini orang kenapa gitu, teriak-teriak, wah ngoceh. Kayak kesannya kayak kita tinggal gitu. Dan kita baru kenal, cuma ya udahlah, biarin. Nih saya mau ngucapin dalam hati nih, naik yuk, lanjut gitu ya. Begitu kita pas saya nengok begini, nah saya diem. Saya diem, semua diem tuh. Karena jujur, saya ini nggak bisa lihat makhluk itu, nggak bisa. Kenapa? Saya nggak bisa. Cuma kenapa di pendakian pertama mata saya itu kok dipaksa? Ini jelas di depan saya, itu jarak 3 meter. Nenek-nenek itu ada di depan saya. Ada di pertigaan itu, sambil bawa tongkat.
Wah, tadinya saya berpikir waktu di Ciberem ini ibu-ibu. Nah, jelasnya di situ tuh. Kok begini ya? Natap saya tuh kok kesel. Ya saya diem gitu kan ya. Ini ada apa lagi? Ini jantung udah pada deg-degan. Sebentar nih teman-teman saya dari Jakarta megangin tas saya gitu. Ambil bisik gimana? Diem. Dia bilang kita diem. Sosok ini nggak ngomong. Cuma kayak kuping saya dibisikin. Kayak ada yang bisikin. Kamu turun semua. Loh, ini juga ke siapa? Ini kan banyak orang. Kita diam, kita nggak bisa jawab. Saat itu mulut kayak kekunci gitu ya. Sekitar antara 15 sampai 20 menit tuh ya. Kita tertunduk, kita begini lagi, sosok itu masih ada. Nggak pindah. Tiba-tiba nih dari jalur Pangrango tuh turun. Ada pendaki lawas. Ya apa aja. Kita bukannya so tahu atau gimana. Pendaki ini dia kayak keturunan Tionghoa. Ada 2 orang turun dari situ. Pakaiannya lawas, tasnya lawas. Itu merhatiin kita. Cuma anehnya sosok nenek itu diem. Diterabas. Loh, kok dia lewat? Nah, dia masuk ke area Puncak Gede. Ketika pendaki itu ngelewatin nenek itu, tiba-tiba kita bisa bangun. Saya sendiri bangun nih. Kok bisa bangun ya? Aku susul. Nah, otomatis kan kalau kita berdiri, kita siap-siap dong. Apa-apa. Ke atas, nenek itu udah nggak ada. Kita skip tuh, diem. Apaan nih? Wah, kok dia bisa lewat? Yuk jalan. Semua bangun tuh. Jalan terus. Sebelum masuk Puncak Gede itu, ada batu gede tuh. Bawahnya kawah. Iya. Bener gak? Ada batu gede tuh. Kayaknya itu tanda ya. Kita perhatiin loh, pendaki yang tadi mana ya? Apa? Yang tadi turun kayaknya nggak jauh. Dia jalan kita susul, kok udah nggak ada. Wah, segitu expert banget apa dia lari gitu. Oke, kita lanjutin nih, terus diikutin nih sama pendaki dari Bandung dan Bekasi. Sampailah kita ke Puncak Gede tuh. Itu udah pagi ya, udah terang lah, udah mau hampir jam 6 lah. Itu udah terang, udah merah lah. Ya kita istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol dulu. Kita sempat ngabadin pakai kamera tuh yang masih pakai roll film tuh. Iya, Kodak. Itu beliau kan cetar gitu kan ya. Wah, udah seneng lah. Wah, nyampe sini nih. Itu pinggirannya Puncak Gede itu masih ada beberapa kawat sama pohon apa tuh, merah buah betul pinggir-pinggirnya. Kita break sampai pagi, akhirnya kita turun ke alun-alun Surya Kencana ke bawah. Cuma kita ngecampnya itu di jalur perbatasan antara ke pintu timur Puncak Gede sama mau ke arah pintu barat. Kita buka tenda di situ tuh, nggak jauh tuh. Nyampe situ pagi karena kita nggak bilang ini teror. Enggak, kita nggak bilang ini teror. Udahlah, ini udah pagi, kita capek istirahat mau tidur. Nah, pendaki Bekasi ini misahin diri nih dari kita. Tapi kalau pendaki dari Bandung itu nyatu sama kita. Di tenda kita dia di belakang, sementara dia di sana. Masuk sampai siang lah, kita bangun tuh jam 1. Saya bangun udah kabut udah mulai turun tuh. Ya masak-masak, makan. Itu nggak terjadi apa-apa. Kita nggak ngomong apa-apa. Semuanya berjalan apa adanya aja. Masak ya masih pakai parafin, lu masak pakai parafin ya. Ngobrol-ngobrol, masuk menjelang sore tuh. Sekitar 4:30-an. Nah, di situ tuh mulai aneh tuh. Nah, teman saya ini, Aming, ini kesurupan. Ini kesurupan lagi nih. Untuk yang kedua kali, Bang ya? Untuk kedua kali. Ini bercanda apa gimana gitu ya. Kita pegang lagi nih. Ada rombongan dari Bandung, nolong. Kenapa, Bang? Gua nggak tahu. Teman gua nih kenapa? Menjelang mau maghrib nih 5:30. Teman saya yang dari Jakarta, si Bamba, kena hipo. 2 tuh teman saya kena. 1 hipo, 1 kesurupan. Ditolong lah nih.
sama pendaki dari Bandung nih. Menjelang setengah 6 ini, rombongan dari Bekasi itu berhamburan tuh, keluar dari tenda, lari ke arah kita semua. Ada 6 orang, nyisain 1 orang di tenda. Nah, ini kok ketua rombongannya ke saya, si Masudi itu lari. Lu kenapa? Bang, teman gua kerasukan bang. Wih, bukan temen lu doang, lu ngeliat nih teman gua. Karena di situ teriak-teriak ya, ngundang. Dulu kan pendaki era itu nggak banyak lah, masih terbatas. Itu pendaki keluar semua kompak tuh. Ada apaan bang? Nolongin kita nih, bang. Tolongin bang, gue bingung. Gue nggak tahu salah gue di sini apaan bang. Tenang, kata dia, tenang. Lu duduk, tenangin teman-teman lu dulu. Cuma saya bilang, bang, ini ada 1 lagi di tenda itu bang. Yang Bekasi itu ya? Yang Bekasi. Bang, lu ngapa lu tinggal? Bang, udah berontak-berontak. Disusul tuh. Teman ditarik paksa keluar. Bawa sini. Nah, akhirnya kita briefing sebentar tuh, briefing dadakan ke pendaki Bekasi. Tenda lu pindahin ke depan gua. Lu jangan jauh dari gua. Gua nggak tahu nih ada apaan. Nah, pas di situ si Aming berdiri. Itu ngomong ngeracu pakai bahasa Sunda, semua yang ada di situ ditunjuk sama dia. Turun, kurang ajar loh. Ini ada apa lagi? Nah, begitu pun yang pendaki dari Bekasi itu sama teriak. Ini ada apa? Kok nyerang? Maksudnya dia nunjuknya ke kita, apakah siap? Kita nggak tahu nih, masih rancu. Sebenarnya gue ada apaan sih? Gue punya salah apa sih? Apa pendaki dari Bandung buat kesalahan atau dari tim gue yang buat kesalahan? Mentarnya teman kita yang Polan ini nggak terjadi apa-apa. Masuk maghrib itu makin kalut tuh, dipegang berontak sono ke sini. Tiba-tiba gerimis, angin kencang. Kita udah kewalahan ya saat itu. Bener-bener itu pengalaman pertama. Kita tuh nggak punya basic apa-apa. Kok nemuin kayak gini? Apalagi begitu pas si Aming berdiri nunjuk, lu kenapa? Lu ngomelin siapa? Kalau emang gua suruh turun, gua turun. Cuma ya gua kenapa disuruh turun? Kenapa teman gue nih dimasukin? Nah, terus pendaki bekas itu kok dimasukin juga gitu kan? Ya ada apaan? Di tengah kekalutan itu udah malam tuh. Udah malam. Tuh ada beberapa pendaki bantuin kita tuh pegangin. Keadaannya kayak gitu, diam, berontak lagi. Ya kita bacain apa yang kita bisa, tetap kayak gitu. Ini kenapa nih teman-teman gue nih jadi kayak gini? Nah, karena pas lagi kalut, nah sosok 2 pendaki yang ketemu tadi di pertigaan itu, ada lagi di tengah kerumunan, dipecah. Nah, teman kita ini si Polan nyelek kayak gini, Rey, apa? Loh, tadi kali ini lebih jelas mukanya. Yang tadi nih, kok dia ada di sini ya? Dalam hati kita itu nyamperin. Yang satu ke arah si Bamba karena hipotermia, yang satu ke arah yang kesurupan nih, yang dua-dua kesurupan nih. Tapi dia nggak natap kita, dia natap yang kesurupan nih. Berdiri tepat di samping kita nih, ngobrol. Ini yang kesurupan diem semua, tiba-tiba diem. Bamba langsung sadar, cerak, pegang langsung sadar. Ada apaan nih? Dalam hati, sakti juga nih orang ya. Cuma dia ngomong sambil nunduk, dia ngasih pesan ke kita. Itu kita mimiknya, gerak-gerik kita baca semua tuh. Apalagi si Polan tuh, dia sambil menggigil, kamu turun semua. Turun. Salah satu temen lu ada yang kurang ajar. Semua turun. Penghuni di sini nggak seneng. Oke, kalau emang cara kayak gitu, saya turun sekarang. Ya. Kalau enggak, ini sangat bahaya. Apalagi ini di Alun-Alun Surya Kencana. Oke. Akhirnya dia tinggal. Nanti kamu bakalan tahu akar permasalahan ini ketika kamu masuk di Simpang Maleber. Apa coba? Simpang Maleber. Kita diem tuh. Oke. Kita break. Nah, dia tinggal nih. Ninggalin kita. Rabas, ngilang begitu aja tuh. Ngelewatin pendaki lain. Kemana tuh orang? Oke, kita ngobrol sama Kang Dodi sama Kang Alpin. Kita ngobrol, Kang Dodi, ini nggak kondusif Kang.
terus-terusan kayak gini. Jujur aja Pak Kang, mental saya down, saya nggak bisa apa-apa. Dia nanya, itu yang tadi kenapa dia pergi? Saya dikasih pesan Kang, kita harus turun. Oh nggak bisa, ini kakak, ini harus istirahat dulu, keadaannya kayak gini Re. Nggak bisa Kang, ntar gue ceritain di bawah deh Kang. Ntar di bawah mana? Pokoknya turun. Nah Alpin ini akhirnya nyodok ke kita. Kalau emang kayak gitu, kita evakuasi aja. Akhirnya dibantu pendaki lawan, kita packing asal-asalan tuh. Ya, tenda dulu kan cuma itu ya apa? Tenda pramuka. Ya. Ada besi, udah lipat-lipat. Kita gotong teman kita. Itu masuk jam 1 pagi, jam 1 lewat itu. Kita harus turun. Lewat Putri turun. Itu kan ngelintasnya sekitar 40 menit atau 30 menit ya? Sampai pintu barat ya. Jalan lewatin Padang Adelwis tuh. Itu kayak lama banget. Sampai pintu barat, kita turun nih lewat pos 5, pos 4. Nah, pesen dari 2 pendaki yang tadi, nanti kamu bakalan tahu apa permasalahannya ketika sampai Simpang Maleber. Nah, ada pelanggan tuh Simpang Maleber. Loh, Simpang Maleber nih. Nah, kali ini 2 pendaki itu ada di situ. Ini aneh. Tadi ada di Surken, atau ada Simpang Maleber. Tapi keadaannya gini, kita nyampe ke Simpang Maleber. Ini rombongan bekas ini, si Wudi lari. Rombongan ini. Udah nggak ada apa-apa ya. Udah kita pikir semua kejadian ini udah lepas lah. Dia balap kita lagi nih. Ternyata dia ngomong sombra lagi. Nah teman kita ini si Polen kesel. Dipukul dia pakai botol minuman kayak tentara tuh. Palanya. Cepat. Jatuh. Agak ribut tuh kita pisahin. Hampir mau tancep-tancepan tuh. Dia bilang jangan kayak gini. Kalau boleh marah cuma nggak usah kayak gini. Akhirnya satu persatu kita diem. Loh ini kok hening. Nah tiba-tiba di Simpang Maleber pas turun tuh banyak akar. Nenek-nenek situ di balik pohon tuh keluar. 1. Ada nenek-nenek lagi pakai tusuk konde. 2. Kakek-kakek. Kita nggak tahu tuh. Kok ini banyak orang tua di sini. Natapnya tuh nggak enak. Kok begini ya? Ini ada apaan lagi nih? Itu makin menjadi-jadi lah, kita udah capek. Apalagi ketemu itu lagi, duk jantung. Wah, kita berhenti. Yang tadi berantem kita diem. Nah 2 pendaki misterius ini datang nih dari balik pohon. Ada dia lagi. Dia cuma kasih pesan. Ditunjuk. Cuma bukan ke arah kita nih, ke arah si Udi Polan. Pulangin apa yang kamu ambil. Loh, apaan? Ngambil apaan sih? Kita pikir nih teman dari Jakarta si Polan, lu ngambil apaan? Ternyata enggak. Begitu di Kang Dodi maju, ngerogoh Mas Udi itu diambil tuh dari dalam kantongnya. Itu ada sosok batu. Ini apaan nih? Tahu ada batu, diambil. Begitu dibuka, terang. Itu kok bisa dibilang kayak fosfor ya? Mau percaya atau enggak? Itu batu tuh nyala. Itu sosok di bawah kita tuh nenek-nenek. Ada nenek pakai tusuk. Itu kelihatan jelas bang. Itu nggak enak mukanya. Ya orang tua cuma mukanya kesel ya. Kita diginiin sama Kang Dodi. Nah, pendaki itu ngambil. Kalian turun. Diambil. Nah di situ dari Simpang Maleber itu ternyata ada jalur. Kalau pendaki dulu bilang jalur tengkorak ya. Namanya jalur tengkorak, lewat lembahan tuh. Bisa motong langsung ke ginian, ke perkebunan warga. Dia masuk ke situ hilang. Begitupun satu-satu nenek-nenek itu hilang satu. Hilang begitu aja. Loh, ini ada apaan? Nah, akhirnya kita putusin. Kita nggak mau ribut nih. Yuk kita turun. Kita nggak mau sidang si Wedi di situ. Kita harus turun. Nah, akhirnya kita turun. Nggak ada kendala apa-apa ya sebenarnya. Cuma begitu pas udah terang sampai pos 1 dulu di jalur putri itu ada rumah gubuk. Iya sekarang udah hancur tuh. 2019 kita itu udah nggak ada. Dulu ada rumah tuh kayak gubuk, ada balai-balai. Kita break di situ, turun
Itu ada sungai kecil. Baru ke ladang warga. Kita izin sama ngurus maksi. Jalan, baru kita sidang di situ. Nah, Mas Kang Dodi sama si Polan ini kesel. Kayaknya ini semua ulah lu. Lu ngapain lu? Nyata nih teror nih semuanya dari lu. Semua tuh kan nyaksiin. Nih lihat korban teman-teman gua. Jadi dengar warga situ tuh. Kita kan berantem tuh cekcok. Kenapa deh? Ya akhirnya kita ditenangin sama warga situ. Enggak bu. Ini ada kejadian nggak enak. Kita naik dari Cibodas. Mulai dari Cibodas menuju Puncak Gede sampai alun-alun sampai kayak gitu tuh kita dapat teror bu. Ternyata ini sebabnya. Loh kenapa? Ini pas dia cerita sebelum dia masuk shelter Telaga Warna, dia berhenti tuh rombongan Bekasi. Dia pada buang air kecil. Udi ini ngelihat batu diambil sama dia, tapi nggak bilang temennya, dikantongin. Kenapa begitu pas nyampe Telaga Warna dia bablas ninggalin kita? Cuma pertanyaannya, lu jalan duluan, kenapa lu ada di belakang gua? Iya. Ini kayak waktu dia dibalik gitu. Harus kan dia duluan, dia harus di depan kita dong. Ini kok kebalik? Kok dia di belakang kita? Nggak mungkin lah. Kalau misalkan jarak sekitar 15-20 menit, minimal lu di depan gua. Kalau di belakang gua, ini aneh. Kenapa nih kok kayak gini? Ternyata itu. Nah, dia cerita di situ dulu ada musola di situ di Jalur Putri itu. Pas kita turun kita ngobrol di situ, akhirnya sharing gitu ya. Lu selama lu bawa batu itu yang lu rasain apa sih? Badan gue berat. Kenapa gue kabur? Gue dikunti terus oleh suara makhluk-makhluk lain. Gue paksa teman gue naik. Gue ninggalin lo. Gue pengen bilang sama lu, gue nggak bisa. Sebenarnya dia tuh bukan tipe pemarah, kata teman-temannya. Kenapa dia tiba-tiba marah pas megang batu itu? Ngomongnya kasar. Kok kayak gini? Oh, kita ngingetin ketika kita di briefing di Cibodas, kita harus break. Lu kenapa bablas? Itu gue nemu batu. Itu perasaannya gimana? Gue kayak orang kasar gimana gitu. Ya kita jelasin ke dia, ini pendakian pertama gue. Jujur, gue nggak bisa ngeliat ginian. Kenapa gue dikasih lihat kayak gini? Apa pengaruh batu itu kita nggak tahu. Ini yang ngeliat bukan satu orang ya, semuanya ngeliat. Sosok nenek-nenek itu, 2 pendaki itu kita ngeliat semua. Makanya ketika orang jalur Gunung Putri itu dengar, kita langsung ditembak. Di situ ada penunggunya di Telaga Warna. Kamu kok naik lewat situ, berhenti. Berarti dari Putri sama Cibodas sama dong. Orang situ ngomong, kamu berhenti. Kayak istilahnya izin ya. Iya. Lu izin, lu masuk kawasan gua, lu berhenti. Oh gitu bu. Untung kamu turunnya selamat. Kalau enggak, kita nggak tahu. Ya bu, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya bingung. Saya lelah, capek. Nah, kok saya dikasih lihat kayak gini? Diceritain, tuh gimana? Saya nggak bisa ngomong. Kalau sosok misalkan ya, selama kita menuju dari Surya Kencana mau ke pintu barat tuh, itu banyak gangguan. Kita nggak bisa ceritain ya, misalkan mungkin bagi sebagian orang bilang sosok kunti, pocong, bentuknya gini ya, kita nggak bisa nyeritain. Yang pasti dia ada. Kenapa kita kok bisa ngeliat kayak gitu? Sosok kita nggak bisa ceritain wujudnya gimana, kita nggak bisa nyeritain. Itu nggak bisa dicapin kayak kata-kata begini, enggak. Sebenarnya lebih dari itu ya. Kok begini? Kenapa jubah sih begitu? Itu di kanan kiri kita tuh. Apalagi si Polan ini nih, teman. Itu dia menggigil banget ngeliat kayak gitu. Gimana intinya kita harus tenang dulu. Walaupun kita tenang. Nah, sampai selesai kita turun tuh akhirnya banyak diskusi.
Sampai Jakarta itu si Aming Bambang sakit, dia panas sekitar 3 hari. Itu kata orang dulu dirukeh ya. Iya. Kata sih ketempelan. Nggak tahu, kalau dulu kan belum ada handphone zaman kita nggak tahu kabar yang di Bandung tuh gimana, kita nggak tahu. Terus yang bekas kita nggak tahu. Kita cuma berpikir, gue mau turun sampai selamat. Udah, dengan kejadian kayak gini kita nggak pernah kapok sih naik. Cuma kita tahu di alam dunia ini ada alam gaib di sebelah kita. Jangan coba-coba. Iya. Tujuan kita kan ke situ cuma ngedaki, nggak mau macem-macem. Pertama kali di situ kita ngelihat. Di pendakian selanjutnya bukannya kita so berani, enggak ngeliat itu. Kita tetap ketika seperti pendakian pertama kita ngelihat, kita tetap rasa takut itu ada. Cuma cara ngendalin rasa takut kita ini gimana nih? Yang penting kita tenang dulu. Nenangin situasi, nenangin teman itu perlu. Kalau semuanya kacau, semua pasti terpecah. Terima kasih banget udah mau cerita pengalaman lawasan nih saat di Gunung Gede tahun 96 ya Bang Re? Tahun 96. Tahun 96 di besok pagi nih. Nah Bang Re, di sini kan gue pengen menyikapi cerita lu nih. Awal pendakian itu bisa dikatakan memang teror banget ya Bang Re ya. Dari Telaga Biru sampai kembali lintas lewat Jalur Putri itu teror nggak ada habisnya. Nah yang pengen gue kulas di sini tuh saat lu mengalami teror ada 2 sosok pendaki Tionghoa nih tadi sempat lu jelaskan. Di situ lu sempat menggali literasi nggak sih Bang Re tentang si 2 sosok pendaki Tionghoa itu? Gue dapet dari senior ya. Dulu tuh gue nggak tahu Sohoki siapa sih, gue nggak tahu siapa sih. Oh ternyata dia legend pendakian di Indonesia bersama almarhum Herman Olantang ya. Herman Lantang. Ternyata setelah 1 tahun kematian Sohoki, di situ ada kejadian di Gunung Pangrango ya, sama mahasiswa UI juga sama mahasiswa Yarsi kok nggak salah ya. Kita nggak bisa nyimpulin kalau itu sosoknya Mbun dan Willy. Cuma yang era tahun 96 kita ketemu pas zaman Sohoki terkenal tuh di film gitu ya. Loh, senior gue dulu ngomong kayak gini ya. Oh ini apa dia? Apa itu Mbun dan Willy yang ketemu kita? Kita nggak tahu, kita nggak bisa nyimpulin. Yang pasti 2 sosok itu ketemu di 3 tempat ya. Turun dari arah Pangrango. Dia pakainya lawas banget, lebih lawas dari kita. Ini orang, terus terang aja, kita masih ingat tutur dia, wajahnya samar-samar lah. Kita nggak bisa ngegambarin dia tuh kayak gimana, kita nggak. Cuma yang kita tahu dia tuh keturunan Tionghoa. Dia baik banget ngingetin kita. Nah, senior-senior gue bilang itu Mbun dan Willy. Gue nggak tahu Mbun Willy itu siapa. Ketika era gue naik itu 96, siapa sih? Gue nggak kenal. Nah, pas era-era kesini, apa dia? Nah, di situ nanti ada cerita lagi. Ketika gue nerabas Pangrango, nembus ke Cisaat. Di situ begitu pengalaman gue situ, oh ini jalurnya dia tuh, si Mbun sama si Willy. Yang dibilang jalurnya apa? Jalur peta, jalur Belanda ya. Ya dulu gue juga nekat, gue nerabas, apa dia gitu. Cuma gue nggak bisa nyimpulin apa dia. Enggak. Temen gue juga di era sini, Re, apa dia? Gue nggak tahu. Jangan bikin persepsi kayak gitu. Nanti ntar kayak gimana gitu. Nanti keluarganya takut nggak terima kan. Kalau gue sih berterima kasih. Gue diingetin sama dia tuh. Dia santun banget tuh. Tegas tapi dia santun. Turun.
Dia ngingetin, itu ngomongnya jelas banget. Gue liat parasnya dia tuh, walaupun nggak jelas ya, dia tuh Tionghoa, lu turun, nih temen lu ada yang nggak beres. Apa dia gitu. Pokoknya saksinya ya 19 orang itu, apalagi yang di depan gua, Olan, terus ada Kang itu Dodi, Kang Alpin, dia nggak tahu kabar dia tuh kayak gimana. Cuma kalau dari ketiga teman gua masih sempat berhubungan lah, ngobrol-ngobrol sama dia. Sampai sekarang nih Bang. Yang nggak terlalu intens banget sih, cuma pas ya akhir-akhir pas udah ada handphone maju gitu, dia ngobrol-ngobrol, naik yuk. Lu masih ingat itu gak? Ya ada 2 teman gua, lu jangan ceritain itu. Nggak enak banget. Itu nggak enak banget. Kita tuh nangis nggak bisa. Yang pasti itu pengalaman kita ya. Kita nanya sama mentor kita, Pak, kok begini ya Pak? Iya namanya hutan. Ya situ tempatnya. Ya kalau kamu ketemu kayak gitu, nggak semua orang bisa ketemu kayak gitu. Awalnya ya kita nggak mau ngeliat kayak gitulah. Gue tuh mau naik, gue mau ngeliat gunung kayak gimana sih pagi. Kayak gimana sih apa Gunung Gede tuh semuanya gue mau tahu kayak gimana. Kok gue ditemenin kayak gini. Pendakian pertama ketemu begituan, nggak ada persiapan. Pokoknya bisa dibilang gila, nekat lah gue. Gue tuh nekat. Seadanya lah, nggak ada. Gue nggak pakai sepatu trek tuh nggak ada. Zaman-zaman nggak ada sepatu trek gitu. Celana tuh masih ada sih celana-celana gunung gitu ya. Nah. Cuma ya jaket gunung-gunung yang kayak sekarang itu nggak ada. Nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Yang penting kita cuma fisik orang dulu ya beda sama Orang sekarang. iya, beda banget. Terus sama yang nggak semuanya sih, kekompakan orang dulu itu beda sama kekompakan pendakian sekarang. Itu aja sih. Cuma gue senang sekarang banyak pendaki gitu ya. Walaupun ya ada yang nggak ikut diksar gitu ya. Ya gue sih maklumin. Yang penting mereka bisa jaga diri. Jangan macem-macem. Naik, lu tinggal naik. Puncak tuh bukan segalanya. Poin utama balik ke rumah dengan selamat. Balik ke rumah itu bonus. Lu nginjak masuk hutan itu udah bagus. Walaupun nggak sampai puncak, yang penting lu nginjak gunung. Kan waktu masih banyak. Iya. Gunung nggak kemana-mana. Paling yang berbeda mungkin karena faktor alam ya. Ya misalkan erosi, jalur berubah gitu ya. Tapi tetap di situ. Gunung nggak kemana-mana. Jangan maksain diri. Yang fisik, mental tuh harus dipersiapin. Oke. Nih, Bang Ray, sempat tadi pas turun itu sempat ada cekcok ya Bang. Sebenarnya cekcok ini sama rombongan Bekasi dari awal pendakian nih. Sampai akhirnya di jalur turun Pas Putri, teman lu sempat ribut nih Bang. Hampir tusuk-tusukan kan tuh. Ya. Nah, yang pengen gua ulas setelah sampai bawah nih Bang. Keadaan itu membaik nggak sih Bang sama rombongan Bekasi itu? Sempat bersih tegang ya. Cuma sama si itu aja. Siapa? Mas Sudi. Yang di luar itu enggak? Enggak, mereka nggak bisa ngomong. Pokoknya si Bamba ini sama Amin tuh udah freak dia. Ini kalau bukan gua nggak ngormatin lu manusia, gua lepas lu. Kita tuh kesel, anak Bandung apalagi pakai logat Sunda tuh, wah lu kasar. Dia bilang udah, kita udah di bawah. Ini permasalahan ini satu orang, jadi kita kena bala semua di sini. Ya udahlah, kita nggak nyalain dia juga gitu. Lu kenapa? Apa? Lu berani banget sih? Lu buat apaan sih? Gitu kan? Gara-gara lu kan, gue jadi susah, gue jadi nggak nikmatin. Cuma gue naik, kayaknya nggak bermalam deh. Nggak bermalam. Karena malam itu diteror, disuruh turun juga ya Bang ya? Disuruh turun. Jadi ketika pagi kita buka tenda, rebah-rebahan. Kita tuh malam di trek, turun di trek. Nggak buka tenda. Kita nggak nikmatin, gue camping nih gitu ya orang-orang. Enggak, harusnya 2 malam. Kok cuma begini gue ya? Kok gara-gara lu nih begini nih. Aduh, udahlah. Kita bilang, ngapain sih gue nyalain orang? Yang penting gue selamat. Ini gue tahu dibuktiin sama Tuhan. Oh lu, gara-gara lu nih ngambil ginian. Percaya atau nggak percaya, yang pasti
Ya yang gue lihat kayak gitu, batu nggak gede, itu nyala. Cuma gara-gara itu, Semuanya nih kena bang ya. semuanya kena. Dan jadi pengalaman yang nggak dilupain sama lu nih bang sampai sekarang ya. Nah, ketika temenin gue ini, kalau ketemu, misal gue ketemu atau dia nggak mau cerita itu, Kenapa tuh bang? Masih trauma? pokoknya dia nggak mau, udah ngomong yang lain aja. Ya ada beberapa sih pengalaman teror-teror di gunung lain, cuma yang di situ dia nggak mau diulas. Udah skip, mau ngomongin yang lain, ngomong apa lah, jangan ngomongin pendakian yang itu. Dia mah kayaknya ya kita sebelum nyampe sini, sebelum kita bikin tulisan, kita WA ngobrol. Mau naikin ke sini nih, cerita gimana? Ya udah nggak apa-apa, buat hiburan, buat pengalaman yang lain. Tapi lu nggak marah kan? Gue sebutin nama lu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau aja lu tenar, nggak, gue nggak mau tenar. Nggak, gue cuma berbagi pengalaman. Oke. Pengalaman gue juga cuma dikit. Baru ya kalah sama anak sekarang. Lebih cepat kali ya kalau anak sekarang. Berarti sampai sekarang masih yang di pendakian itu masih ada beberapa yang masih komunikasi sama abang ya? Masih. Dan mungkin yang lain nih nonton nanti di channel ini masih ingat sama Bang Ray dalam pendakian Gunung Gede tahun 96. Salam nih buat yang lainnya bang ya. Ya, Nah Bang Ray, sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang Ray, punya pesan-pesan nggak Bang Ray? Khususnya buat para pendaki yang sekarang nih dan akan selanjutnya nanti yang bakal datang. pesen. Yang pasti persiapin diri, jangan lupa sama Tuhan. Itu aja sih. Oke. Kalau diri nggak dipersiapin, lu lupa sama Tuhan, segala kemungkinan itu bakal terjadi di gunung. Kayak kunci itu aja deh. Dua itu aja ya Bang Ray? Dua itu aja. Oke. Nah, buat teman-teman semua, Bang Ray, gue ingetin nih, mempunyai toko outdoor, perlengkapan outdoor buat lo yang ingin melengkapi perlengkapan outdoor lo, mungkin nanti bisa lo tengok di Instagramnya ada, di Facebooknya juga ada, nanti bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan gue mengingatkan kembali bagi kalian semua, bahwasanya cerita yang diangkat Bang Ray kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua Bang Ray. Dalam cerita kali ini hanya berbagi pengalaman dan bisa diambil sisi positifnya, yang buruknya buang jauh-jauh. Mungkin itu aja kali Bang Ray ya. Ya. Cukup sekian dari gue Indra dan Bang Ray dan Bang Ray. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kalian semua. Misalkan kalian mempunyai cerita mistis mendakian, bisa langsung di DM Instagram Besok Pagi atau melalui email besokpagi@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.